Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salamaini bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tokoh kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun muliakan para pencinta daripada majlis Taklim An-Najah Pasar Bening Buntok yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan pada pertemuan pagi hari ini saya akan membicarakan daripada masalah kajian fikih, yakni mengenai daripada fadilatul wudu, keutamaan di dalam kita mengerjakan wudu. Jadi wudu itu pada logat adalah nama bagi basuhan sebahagian daripada anggota. Dan pada hukum syara'nya itu adalah nama bagi basuhan anggota yang dikhususkan dengan niat, yang mana niat tadi khusus atas jalan atau cara yang khusus. Jadi kada sembarangan ketika kita hendak mengerjakan daripada wudu tersebut. Di mana letak khususnya tadi? Jadi dikhususkannya itu terletak pada 4 anggota. Di dalam wudu itu tadi nang wajib kita membasuh, wajib kita menggawinya. Kenapa sebab? Karena ada suatu hikayat dikatakan bahwasanya anggota yang biasa memperbuat daripada dosa-dosa itu adalah yang 4 ini tadi. Namun kita gawinya tadi. Jadi sebagaimana diceritakan sebab demikian terjadi dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam ini ketika ia berjalannya tadi menuju pohon daripada uldi itu,
menggunakan dua kakinya. Kemudian ketika ia mengambil daripada buahnya menggunakan dua tangannya. Lalu selanjutnya di bagian daripada wajahnya setelah diambil dari buah tadi lalu dimakannya. Nah, kemudian ketika ia hendak mengambil buah tadi lalu kepalanya tadi menyentuh daripada daun-daun buah huldi. Jadi 4 inang wajib kita basuh. Tertinggal daripada 4 ini maka wudunya seseorang itu tadi jelas sudah hukumnya kada sah. Adapun daripada kelebihan-kelebihan ketika orang mengerjakan wudu, di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan daripada Ad-Dahhak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa ahsana wudu'a." Jadi Rasulullah tidak adalah daripada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mana ketika ia berwudu maka ia membagusakan dengan wudunya. Artinya apa? Kada asalan. Makanya ketika kita berwudu tadi terkadang mohon maaf bagi kebingungannya, apalagi umpamanya ulangin yang ketujuh badan dan bahabang-habang bibir ialah. Terkadang bila ia kada mengetahui dan selama demikian tadi bisa tersalah ketika mengambil wudu. Kayak apa? Saking sayangnya dengan gincu, iyalah. Ketika sayang dengan gincu asik mengambil wudu, iya aja mah. Makanya orang mengaji juga kisahnya. Dia mengambil wudu di Quran masuk kalung dan mentong misalnya dari oh bayi anak membasuh muha, ibu-ibu. Lalu karya bayi biar nama itu wudu untuk bayi malu muha. Ada benar itu loh. Ada loh. Nah ada aja alhamdulillah, bukan ada ya Allah di sini ya Allah lah. Yang lupa lah. Nah nambah kayu ini. Bila mana manggilnya demikian kita kayu bibir kita kan ya. Nah berarti nampak salah satu di antara wajah kita ada terbasuh, di antaranya bibir. Bila ada yang kada terbasuh, otomatis berarti wudu kita tuh kada sah. Apalagi banyak orang yang katuju bagawi, pamanya yang menjual jiwa, pamanya nih. Sebelum wudu kita perhatikan dulu batis kita, tangan kita utama benar nih. Kenapa? Sebab sisik-sisik daripada iwak terkadang bisa berigit, yang mana hal demikian dapat menghalangi sampai daripada air lantaran tak tutup daripada sisik iwak tadi. Jangan ada pada dedes jurang tu ya, wudu, berlaju-laju. Disuruh baik-baik. Kenapa baik-baik? Supaya kita mendapatkan daripada keutamaan apa yang kita gawi tadi. Ada nilainya kena. Dan orang yang menggawi dengan wudu tadi dengan bagus, baik digawinya tadi, kemudian ya Rasulullah lagi apa madakan? Setelah digawinya summa ta'a ba'dahu. Kemudian setelah selesai ia berwudu, ia baca daripada wudu, lalu disambungnya dengan bacaan daripada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dibacanya apa? Ila akhirnya, sampai habis ayat. Tambahannya, maka bila kita memperbuat demikian, apa aja Rasulullah ganjarannya? Illa a'tahullahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin. Melainkan ketika seseorang tadi selesai berwudu lalu dibacanya kalimat tersebut, maka Allah akan memberikan daripada orang tersebut di setiap huruf nanti ucapannya nang surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah itu dinilai apa? Setiap hurufnya itu 100 daripada derajat nilai yang Allah berikan. Nah, jadi ada sebetulnya dapat jawab
Dia malah nih jangan ingat di sini aja, biar dulu pada ingat lagi apa kata dia. Nah itu tadi, nanti nih bujur-bujur nih. Nah, kemudian apa lagi selain daripada itu ketemaannya? Ujar Rasulullah lagi, wa khalaqallahu ta'ala min kulli qadratin qadarat min wudu'ihi malakan. Kemudian Allah akan menjadikan daripada tiap-tiap tetesan yang memercik daripada wudunya. Nah, kita wudu nih tadi. Nambah satu malaikat Allah jadikan setiap percik. Cuma jangan tahu setiap percikan lalu berhimmat ya membuka Quran. Ada ingat lagi, umpamanya anak percikan ya itu salah arahnya, membaca ulang. Artinya ketika kita berwudu itu digunakan seperlunya aja. Ada hikmah benar. Untuk apa Allah Ta'ala menjadikan setiap percikan daripada air wudu dan satu malaikat nambah itu ya Rasulullah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Itu adalah si malaikat tadi memintakan ampunan kepada orang tersebut sampai nanti datangnya hari kiamat. Nah, jadi kita tuh didoakan. Makanya bagus benar ketika kita berwudu ini kita jaga, kita perbaharui bujur wudu kita. Jadi pemerintah rasa lihatnya kadang-kadang digunakan semak sekali, kita perbaharui pulang wudu kita supaya bagus. Yang wudu kita tadi kita jaga. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua pulang kelebihannya apalagi ujar Rasulullah pulang mengatakan apa? Man tawadda'a lis-salati fa'asana wudu'a. Barang siapa yang mana ia berwudu untuk mengerjakan sembahyang, kemudian ia membaguskan dengan wudu-wudunya bi an ra'a surutahu wa burudahu wa adabuhu. Ingat apa caranya? Memelihara syarat-syarat wudu, memelihara rukun-rukun wudu, memelihara daripada adab-adab wudu tadi. Nah kayak apa tuh syaratnya kita tahu, rukunnya nafajar Allah Ta'ala memandangkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, famsilu wujuhakum wa aydikum, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, wamsahu birusikum wa arjulukum ilal ka'bain. Jadi disuruh menyapu daripada kepala kita, kemudian membasuh kedua kaki kita sampai daripada dua mata kaki. Nah, jadi bujur-bujur digosok, jangan kali digosok. Ini terkadang kita syaratnya pas, rukunnya pas, adabnya tak kurang. Makanya benar tak kurang. Kadang bisa sambil berwudu, sambil bagisan, sambil ngobrol. Nama lagi terkadang rokok bisa letak lepas di muntong. Mbes mulai wudu di anak dulu rokok, mbes semua pasang pulang sambil berpandir, sambil mengisap, sambil menyerong betis hingga ada digosok. Terkadang ibarat betis ini kan, ini terlalu betis semuanya begitu menyerong kamu ada diingat lagi dibalik baik itu benarnya anak. Padahal kan disuruh menjampai, ada tangan kita dijampai ya Allah, digosok sela-sela segala macamnya daripada jari-jari kita tadi. Jangan kita anggap biasa aja. Kalau kita menyepelekan dengan hal demikian tadi, dikhawatirkan gena wudu kita tadi ditakutkan kalau bina ada sah gena. Jadi kalau tahu mengarang kita menjampai, bisa kita melihat menyadar bandanya. Bila kita kadang menjampai dengan betis kita tadi, ya tadi bang bisa menimbulkan demikian tadi. Supaya kita ada sampainya air bila ada sesuatu yang ada di bawahnya. Kemudian yang berikutnya lagi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla, barang siapa yang mana seseorang tadi berwudu untuk mengerjakan sembahyang, wa shalla. Nah, kemudian ketika ini sudah wudu
lalu ia kerjakan sembahyang tadi. Apa itu Rasulullah? Kafarallahu junubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Nah, lalu ujar Rasulullah SAW, ketika dia mengerjakan sembahyang, maka Allah langsung menghapus daripada dosa-dosanya antara sholat itu dan sholat daripada yang berikutnya. Jadi dianjurkan kita jangan sampai berhadas, jangan sampai batal. Bila batal masih wudu, supaya dosa-dosa kita itu tadi dihapus oleh Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, man nama ala wudu'i fa'adrakahul mautu fi tilkal lailati. Barang siapa yang hendak masuk ke alam wudu kita nak uring. Begitu ini masuk ke alam wudu ni, sebelum ini wudu. Nah, begitu ini atau uring, sekali kada bangun lagi sok meninggal. Bisa kalau lah, bisa orang mati tak uring. Dia guring esok ada bangun lagi meninggal saja orang tadi. Tapi bila mana yang meninggal dalam keadaan wudu, maka ujar Rasulullah bahwa indallahi syahidun, maka orang tersebut di sisi Allah adalah matinya meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi mati syahid adalah orang wudu. Makanya ketika kita hendak guring tadi, sebetulnya kita dipermudahkan, sudah nyamannya nampak bayi ini sebegini datang ke rumah sudah, inilah datang ke rumah sudah banyak nih, tinggal memutar aja lagi kita. Cumanya nih, kekoliran kita aja lagi nongoliran benar. Nah nih, sabujurannya kadang alis padahal sabujurannya. Kalau kita membiasakan demikian tadi, sebab di setiap daripada langkah kita ketika kita berwudu tadi, maka para malaikatnya Allah pasti akan mendoakan dari kita ini, memintakan ampunan bagi orang tersebut tadi. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin urija bi ruhi ila al-'arasi." Nah, apabila seseorang itu tertidur, terguling seorang hamba tadi dalam keadaan bersuci, maka urija, nah, diangkat, ini ruhnya ini diangkat sampai ke aras ya Allah, sampai bahkan nataruhu sadikatan. Maka adalah apabila ia mimpi, maka mimpi itu bujur. Itu bisa kata mimpi. Bila kita ini kita mimpi yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu adalah Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya dan memberikan mimpi itu. Padahal mimpi itu bujur benar. Tapi bila mimpi yang kada baik, itu kita sudah kada bujur sudah. Makanya ujar almarhum Guru Songombol, bila kita hendak guring, nih bila hendak guring, melihat hendak guring, nyaman benar. Bila hendak guring, jangan kada ingat Yazdin membaca tambahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman kalau? Nyaman dari ujung kalau? Kebiasaan hafal bertaan, kadang-kadang yang hafal berapa kali dibaca? 21 kali Yazdin dibaca. Nyaman begitu bagus, kadang karuan, yang kadang karuan bermimpi. Bila mana ujar sidin, asa apa nyaman juga baca Bismillahirrahmanirrahim nih, sepanjang mana 21 kali nih, sekali cukup bisa membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baca mandek ya sidin. Cuma mau berbikin ke tujuan panjang mamulah, nyala bang. Pada mandek ya lah. Maksudnya bacaannya gue. Yalah, ada nggak lihat kan panjang ya Pak, 21 kali. Aneh. Kemudian lagi ujasin apa? Tambahi pulang membaca ayat kursi sampai habis. Gunanya apa? Gunanya ujas ini mengatakan kalau ngarang manusia ini banyak macamnya Allah. Kalau ada orang yang iri, dengki, segala macam, nak memperbuat dengan diri kita, nak mempermaya dengan diri kita,
sebab jasidin orang memperbuat demikian kebanyakan ketika orang dalam keadaan terguring, dalam keadaan kebajikan, maka di situ orang terkadang menggawi dengan diri kita. Maka dikala seseorang tadi selainnya baru membacanya daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu utamanya wajasidin diantaranya menghindarakan daripada kamalingan. Gue topalan nang tujuan rumah dinaiki orang ini harus ber-CCTV lagi kan. Ini mau CCTV itu kan mengetahui siapa yang mengambil. Ya Allah, ada ini karena mengambilnya mana bagusnya. Ya Allah, ini karena mengambilnya nama mengambil ini karena awalnya oleh Allah Ta'ala menjaga sudah. Hal ini sangat diambil, mesti CCTV kan sangat diambil, mencari kita, sangat hilang dah. Hal ini karena awal diamalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, jadi amalan yang pertama tadi surah Inna Anzalna juz wudu jangan tertinggal. Yang kedua hendak kuring bila ada kamu wudu paling ada membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi 21 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian lagi ya Rasulullah, selain daripada ketika orang yang mengerjakan wudu ketika hendak kuring tadi, naik ruhnya ke arasnya Allah Ta'ala. Ketika naik dan bila mana ia bermimpi, mimpinya itu menjadi kenyataan. Wa in lam yanam 'ala taharati qasurat ruhu 'anil bulughi. Dan bahwasanya tidak adalah bagi orang yang tertidur atas keadaan bersuci. Bila orang ini guring dalam keadaan gak ada bersuci nih, artinya guring gak ada wudu, maka kasurat ruhu 'anil bulughi. Maka ya Rasulullah, ruhnya itu tidak bisa sampai kadang naik ke atas. Nah, jadi beda dengan orang yang dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Kemudian lagi fatil kal manamatu an'amu akhlami la tusaddaqu, dan mimpi-mimpinya itu adalah kadang menjadi suatu kebenaran apabila ia bermimpi. Jadi ya orang banyak kan mimpi di kampung sapi lah pokoknya, ada yang bisa mimpi di batok ular lah ujar segala macamnya lah. Menjorong bahari dan tahu apa tapi di batok ular aja ada nak hendak ujar tuh bisa benar-benar kan. Jadi tahun ini apa aja orang ular ini aja kisah meliung-liung kisahnya nih. Nah jangan kayak ini akhirnya kasih 7 orang ngejar pulang mana kan. Nah ini kada bujur nang kayak itu jadinya nang iyanya tadi nang baik-baik. Makanya biar orang-orang bahari itu saking menjaga yang wudu nilah yang kayak daripada Imam Junaid al-Baghdadi. Sidin Imam Junaid al-Baghdadi menjaga wudu sidinnya selama 40 tahun mulai Habib Isa sampai ke subuh kalau betul. Ya sidin tak buatnya menjaga, artinya bila batal wudu, mengkai kita bila batal salah juga sudah. Nah tadi, padahal baju tetapnya Allah dan kayak bahari. Imam Syafi'i makin lagi mulai daripada Isya sampai subuh ada wuduan sudah. Imam Syafi'i itu diceritakan di dalam kitab Ja'adul Murabbihin bahwasanya diceritakan pada ketika itu Imam Syafi'i waktu itu diceritakan hendak bertemu dengan putrinya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan apa Imam Ahmad bin Hanbal ini biar satu juga memuji dan Imam Syafi'i dipuji sidin terus. Akhirnya anak sidinnya tak benar bertemu. Sebab anak sidin ini kegiatannya bila malam sembahyang malam, bila siang puasa, kemudian lagi katuju dengan orang-orang yang saleh, kemudian menangarakan daripada kelebihan-kelebihan amalan yang dikawinnya. Jadi anak benar nih, oleh kita memuji benar. Sehingga pada ketika itu bailanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad, bailang tadi. Senang hati anak sidin tadi. Dia melihat orangnya ini kan ngaran nang
Imam Syafi'i dipuji oleh Witan kunin andi sanjung aunang kada kalapasan jadi kita menguji nih. Dia dilihat lalu disurungi makanan. Ketika disurungi dengan makanan disuguhi makan Imam Syafi'i ini, bayang makan kencang jadi kencang makan. Surungi pulang makan sedih pulang. Ujian anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini apa orang itu kencang mana makan dan lain lagi. Imbus itu pulang diitihin anaknya pulang, imbus makanan pulang. Imam Ahmad bin Hanbal ketika imbus makan sidin mengerjakan sembahyang beramalan pulang bajikir baca wirid sidin nggak ada langsung barakah sidin masuk ke kamar barakah. Ujian kita diitihin kayak guring ya. Ujian anak sidin ini akhirnya kesalahan bahannya bisa melihat orang ini orang beramalan ini bisa makan guring. Kemudian bagi ditihi pulang subuhnya pulang ada puluhan sembahyang. Oh ini anak-anaknya bisa kali beres dari orangnya. Sehingga ketika bertemu dengan Witan Bapak Dahai ujian anaknya, wahai ayahanda, nah inilah dia nang Imam Syafi'i nang orang yang luar biasa alimnya, nang terkenal juga nang inilah orangnya. Iya nang Witan kenapa nak? Ada bahaya ulun ini melihat tiga nang aneh di mata ulun melihatnya. Kalau kan orang menjadikan alimnya, mungkin dia tersalah kalau orangnya. Ada aja kita. Nampaknya nang tiga nang aneh itu. Pertama ketika ulun bertemu dengan sidin, ketika ulun menyuguhkan makanan, ketika ulun sungi makanan, macam-macam orangnya gancang makan, gancang makannya. Jadi kan boleh jangan sudah kami gancang makan, bah jadi ini. Ada apa hebatnya orang ini orang kayak ini, nah ini hati-hati ini ya nah, hari kita situ berarti, ya nah, makanya namakan dia dilihat orangnya, wadah ini nah, pemalar ada orangnya, ya ada orang pemalar ya lah, kisahnya benar ya, menyediakan padahal orang namun di kita ada juga namun bisa kata ya Allah, nah, kemudian yang kedua itu anaknya tadi, ketika disuguhkan sudah, kemudian ulun lihat. Si ini masuk ke kamar, guringnya lagi barakah. Kalau ada sembahyang ke bajikir ke bau gitu, kan ada semua kali. Kemudian yang ketiga, hujan anak. Ketika kita mengerjakan wudu, ulun memperhatikan kalau sembahyang sepanjang malam ini, ada debu dulu orang untuk air sembahyang itu. Padahal ketika orang mengerjakan sembahyang dalam keadaan wudu, jelas sudah ditolak oleh Allah Taala. Maka ketika mendengar demikian dipanggillah Imam Syafi'i tadi supaya jelas kedudukan. Ada mendengar kabar aja ya Allah, nah ini bagus tak? Yang kita melihat mendengar aja bagus tuh panggil orang kita soal aku nih nggak Pak ya nah ini tujuannya. Ada gitu kebanyakan simang siornya dulu, ricu dulu, abut dulu, kabar aja cuma kejelasannya belum jelas lagi, abutnya makanya tak sudah. Ini buat kita nih, ya lah, ya lah jadi gitulah, nih, jadi jangan kata, ya lah. Maka ketika didatangkan Imam Syafi'i, ujian Imam Syafi'i menjelaskan, wahai Abu Muhammad, bahwasanya ketika ulun disurungi oleh anak pian berbagai macam makanan, bukannya ulun memandang makanannya oleh lantaran nyaman, oleh menarik, oleh nikmat, kada. Ulun memandang apa nang pian surung tadi, ulun yakin, ulun tahu jauhan jadinya adalah halal dan orang nang berada dalam orang yang mulia seperti itu. Dan ulun tahu orang mulia dia adalah orang yang pada bakhil, orang nang begitu-begitu dermawan. Maka daripada itu ulun memakan daripada nang pian sungguhkan tadi bukan untuk menjadi kenyang tapi menjadi sebagai penawar obat bisa ulun. Nah, jadi penawar obat itu tadi itu lain halnya sini orang bakhil. Kalau orang nang bakhil ketika kita memakan apa yang disuruhnya itu akan menjadi penyakit jadinya. Hati-hati benar. Jadi jangan sampai ketika tahu sudah orang itu pamalar jangan usahain benar. Bisa dipalar kita enggak tujuh belum tahu orang pamalar hebat mana mau usahakan kayak apa sih kira aja kawan ini keluar duit juga kayak apa sih kira mentraktir juga. Nah itu kita nih ya lah. Paling jadi penyakit kita dan penyakit ingat bisa menular. Ya lah. Orang nang bakhil maka jauh daripada rahmatnya Allah. Orang nang bakhil jauh daripada Allah. Tetapi ingat
dekat dengan hajabnya Allah. Makanya kan satu cerita, misalkan ada orang yang senantiasa berbuat dosa, cuma orangnya dermawan, di sisi lain orangnya alim, orangnya beribadah, cuma orangnya bakhil. Maka ketika dalam keadaan meninggal dunia, dua orang ini tadi nambah ibadah, banyak amalan, tapi orangnya bakhil dengan hartanya. Maka ketika ia meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah, pada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan orang yang berbuat dosa ini tadi, tetapi orangnya ada bakhil, orangnya dermawan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Ternyata di akhir hidupnya Allah Ta'ala tolong orang tersebut tadi. Ternyata orang tersebut mendapatkan daripada rahmatnya Allah dengan sebab lantaran kemurahan yang ia berikan kepada orang tadi. Makanya kita mati itu bolak-balik hati kita nih. Jangan anggap gampang orang mati kan tadi. Huru haranya luar biasa. Makanya tidak lain tidak bukan adalah kita harapkan adalah rahmatnya Allah, bukan kita mengandalkan amalan kita. Kalau kita cuma mengandalkan amalan kita, bisa jadi amalan kita itu ada yang ditolak oleh Allah Ta'ala, bahkan bisa menimbulkan suatu bencana bagi orang tersebut tadi. Nah, jadi kan kita pikir ada amalan kita alim segala macam, banyak amalia lain sudah mendukung. Oh, jangan kita berbuat demikian. Dan kita pada tahu amalan-amalan yang mana nantinya yang dapat menyelamatkan dengan daripada diri kita. Mungkin ini dan yang dapat sampaikan lah. Ulun lihat biar itu kerja Rasulullah tadi. Ulun itu juga ngajarnya. Minta lipat sedikit ya Allah Bapak, kena jangan melihat yang muka. Jangan rupanya nih memang apa batasannya ada awal dulu. Iya, Allah. Ini aja. Mungkin ingin dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.